Halo, assalamualaikum. Kembali lagi dengan servis AC Bekasi. Pada di kesempatan video kali ini, saya sedang mengganti evaporator ya. Unit AC Daikin inverter multi S. Ini ya. Nah, jadi di sini kendalanya itu satu indoornya itu evapnya bocor. Yang satunya masih bagus. Jadi ditukar aja indoornya. Yang indoor ruang tamu dipindah ke kamar, yang kamar dibalikin ke ruang tamu. Jadi ini evapnya udah bocor parah ya. Nah, ini nanti yang satunya saya tutup untuk palepnya biar nggak ada sirkulasi ke yang indoor yang bocor itu. Nah, ini untuk indoor yang masih mulus nih, masih kinclong. Masih kinclong ya, karena ini jarang dipakai. Nah, terus kalau yang ini yang bocornya, cuman tetap dipasang, dikonekin aja. Itu. Jadi yang jalur yang kesini ini ditutup kunci L-nya, palepnya. Yang kita hidupin cuma satu, hanya yang ini. Ini papnya masih bagus banget. Kalau yang ini udah bocornya parah. Nah, ini nih, ini yang bocornya ya. Nanti saya lihat ini yang bocornya. Ini yang biasa digunakan atau yang biasa dipakai ya. Jadi yang di ruang tamu ini kan memang nggak pernah dipakai, jadi masih bagus kondisinya. Kita pindahin ke kamar ya. Padahal ini AC tergolong belum begitu lama tuh. Cuma memang ini daerahnya di daerah Bekasi Utara agak gampang korosi sih emang. Oke, nanti kita lihat untuk posisi evapnya. Oke, ini adalah indoor yang bocornya ya. Ini posisinya begini nih. Ini sebelah kanan sih nggak bocornya, paling satu titik doang di belakang. Nah, ini sebelah kanannya nih udah begini banget ya. Nah, terus yang bocor itu yang di sebelah sini. Nah, nih parah bocornya. Bocor. Ini belum bocor. Nih ya. Jadi udah pasti bocor, kelihatan freonnya itu keluar dari sini nih, berminyak ya. Untuk mendeteksinya itu gampang. Nah, kita lihat bandingkan dengan yang di kamar ya. Ini di kamarnya nih, ini masih bagus banget nih ya, masih kuning UV-nya ya. Apapun masih rapi, ini memang belum pernah dicuci, yang ini nggak pernah dipakai. Nah, nanti powernya diambilin dari sini, dari indoor. Ini untuk yang sebelah kirinya nih, masih mulus banget ya, masih mulus ya, bagus. Emang nggak pernah dipakai dia, jadi masih bagus. Nah, setelah ini tinggal kita vakum, terus kita isi freon. Oke, jadi di sini tinggal proses vakum ya, proses vakum. Nah, ini untuk bentuk AC-nya inverter multi S, inverter multi R32. Nah, jadi yang dipakai itu yang atas ya, yang atas itu jalur yang kamar, terus yang bawah kita tutup palepnya di sini. Jadi ini udah nggak berfungsi ya. Kalau ini dibuka nanti otomatis ya sama aja bohong, soalnya kalau bocor satu bocor semua. Itu kalau bocor satu ini pun juga ikut berkurang juga freonnya, jadi ditutup agar aman. Jadi yang difungsikan hanya satu unit. Nah, ini udah mau divakum. Bang, vakum bang. Divakum. Nah, kita nanti menggunakan digital vacuum pouch untuk memastikan ya instalasinya atau udah nggak ada kebocoran lagi. Oke, hidupkan. Nah, ini kita hidupkan, kita buka ya. Kita buka yang jalur digitalnya.
semua. Tinggal kita target biasa di bawah 1000 mikron, syukur-syukur bisa tembus di 500. Ini aja baru 20 detik udah dapat 1300, karena ini pipanya pendek ya. Jadi semakin pendek pipa itu semakin cepat untuk proses vakumnya. 1100 cepet banget nih. Itu sampai pada korsi semua tuh, warnanya udah belang-belang. Oke, jalan 1 menit udah 900 mikron. Ini sih udah cukup, tapi semakin vakumnya semakin dalam semakin bagus. Ini 800 ya, cepet banget ya. Ini padahal yang seri terbarunya nih. Ini untuk model AC-nya. Iya. Modelnya 2 MKC 20 ya. Kalau yang bodi besar itu kan 30. Ini 20, sama sih. Untuk tahun produksinya mana? Produksi manufaktur. Nah nih, manufaktur, tanggal manufaktur 2020 bulan 8, berarti baru 3 tahun ya. Ini aja produksinya segini 2020. Bah, untuk pembeliannya kita nggak tahu nih di tanggal berapa atau di tahun berapa. Ini kan cuman produksinya, otomatis bisa lebih maju ya, mungkin bisa di 2021, 2022 gitu. Ini hanya produksi 2020, jadi memang masih muda banget ini AC. Unit luar pendingin saja multi pisah R32, karnya 3,5 ya. Ini kalau hidup semuanya 3,5. Untuk maksimumnya di 5,4. Kita tengok lagi udah berapa mikron. Dengan tempo 2 menit udah dapat di 500 mikron. Cepet banget ya. Coba nanti sampai berapa, kita tunggu aja sampai di bawah 500 lagi, lebih bagus malah. Oke, ini udah 3 menitan, vakumnya udah dapet di 455 mikron ya, jadi udah cukup. Nah, kita tutup, nanti kita tinggal melakukan pengisian freon. Tutup, set, ini juga tutup. Oke, matiin bang. Oke, kita matikan. Oke. Biasa ya, jadi kalau inverter sebelum dihidupkan itu kita isi freon dulu minimal separuh. Nah, jadi sebelum AC hidup, kondisi freon kosong itu terus kita isi dulu separuh baru dihidupkan ya, agar pengisiannya nanti cepat dan tidak error. Dan posisi tabung freon itu kebalik begini ya, kebalik. Kita buka, kita kasih di 200 PSI dalam keadaan AC mati. Nanti kalau AC hidup otomatis jarum manifold turun ya. Ini matinya kita kasih segini aja, 200. Mas, MCB ini naikkan mas, mau naik suling nutup bagi 2000. Nah itu mau dinaikin MCB nya, tinggal dihidupkan. Jadi kalau pengisian AC inverter itu harus gitu ya. Sebelum dihidupkan, keadaan freon kosong itu harus diisi dulu minimal tekan mati di 200 PSI. Nanti kalau nggak diisi biasanya pengisiannya lama terus error. Pernah begitu sih, cuman ya nggak semua gitu. Hidup.
tekanan freon turun ya, turun. Jadi kalau tekanan mati jarum di manifold pasti dia posisinya tinggi, tapi kalau dihidupkan jarum itu pasti turun. Makanya pernah juga ada yang nanya, ini tekanannya 250 200 PSI kok nggak dingin ya gitu kan, freon masih banyak gitu kan. Padahal beda antara kondisi mati dengan kondisi hidup. Kondisi mati pasti otomatis freon lebih tinggi gitu. Kalau hidup pasti freon akan lebih turun, lebih rendah. Itu aja. Ini untuk tekanan sekarang di 180. Jadi hidup hanya satu indoor aja ya, yang satunya nggak hidup. Naik lagi. Ini yang multi S, yang model terbaru ya. Oke, mungkin cukup sekian aja video dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk di like, di komen, di share, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.